Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung tumati. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Teman-teman harus selalu bersyukur apabila teman-teman mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat inilah kita bisa meraih cita-cita kita bisa mengejar mimpi-mimpi kita untuk menjadi orang yang sukses, orang yang sangat berbahagia di dunia dan akhirat. Nah itu teman-teman ya. Dan di belakang atas saya ini ada nomor WhatsApp saya. Teman-teman kalau konsultasi, mohon maaf, itu dikenakan biaya. Nah, teman-teman kalau mau mahar keris atau apa, WhatsApp saja. Mau mahar keris apa, sampaikan, karena saya saat ini memegang keris itu berjumlah kurang lebih 2.500. Itu ya sahabat jelajah supranatural. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komentar yang sifatnya membangun. Ya teman-teman, kita tidak bisa terus menghujat orang lain, nggak ada guna. Saya ingatkan bahwasanya manusia itu sama, tidak ada beda teman-teman. Kita tidak bisa menilai orang lain baik atau buruk. Kita juga tidak bisa menilai amal ibadah orang lain. Kita tidak bisa menyalah-nyalahkan orang lain teman-teman, karena kita sama. Yang bisa menilai, menyalahkan orang lain itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya memegang sebilah keris warisan adiluhung leluhur kita. Dan kali ini keris yang sangat luar biasa, teman-teman bisa lihat. Ini sangat indah, sangat cantik sekali. Ini ladrang Surakarta. Ini warangkanya ini dari kayu timoho, sangat spesial teman-teman. Nah ini ya sangat cantik sekali. Nah ini teman-teman, terus ini ini kuningnya ini betul-betul warna emas. Teman-teman bisa komplit nih, sandangannya komplit ya. Sahabat jelajah supranatural bisa perhatikan, sangat terawat. Dan ini saya tunjukkan ya bilahnya seperti apa. Saya tekan pakai jempol saya begini biar sedikit bergerak, baru saya tarik. Iya, inilah sahabat jelajah supranatural. Ini keris Kiai Singo Barong. Nah seperti ini, sangat ringan sekali, sangat tua, bendanya sangat tua. Dan ini ada kuning-kuning, ini terbuat dari emas teman-teman. Ini ada singa duduk di sini, teman-teman bisa kelihatan. Ini gonjonya ini belok, ini gonjo wilut. Ini lotnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini keris Singo Barong sangat tipis, lot 7. Ini keris ini tangguh Majapahit teman-teman, sangat tua sekali. Ini keris ini sudah lama, ini saya simpan sudah lama. Saya susah mendapatkannya ini ya. Ini keris Kiai Singo Barong Kamarogan, ada sedikit kuningan emasnya ini. Nah ini ya sahabat jelajah supranatural, pasti tanya ini keris Singo Barong ini fungsinya untuk apa gitu Pak Pamungkas. Ini untuk daya-daya kewibawaan, kepemimpinan, kerezekian teman-teman ya. Jadi yang menyimpan keris Singo Barong kalau dapat rezeki itu besar, selalu besar gitu, langsung gede-gede. Dan dia juga untuk pemimpin apa? Pemimpin perusahaan ya, pemimpin partai, apalah itu. Yang pasti ini menjurus ke pemimpinan teman-teman. Juga bisa ini digunakan untuk pemain proyek-proyek, tender proyek, dan lain-lain teman-teman ya. Yang pasti keris ini juga memiliki daya-daya khasiat untuk kerezekian atau kekayaan, selain untuk kewibawaan dan kepemimpinan. Nah inilah keris Kiai Singo Barong yang memiliki keistimewaan luar biasa. Kebetulan yang saya pegang ini Kamarogan, ada emasnya teman-teman. Ini kuning-kuningnya ini terbuat dari emas. Lah itulah sahabat jelajah supranatural. Teman-teman sudah tahu ya ini tentang dapur keris dan juga fungsi dan kegunaannya. Bagaimana cara merawatnya? Nah, cara merawatnya itu teman-teman tinggal dikasih minyak wangi
Itu kalau kerisnya tidak berkarat ya. Kalau kerisnya berkarat-karat ya teman-teman tinggal apa? Tinggal direndam pakai air kelapa 4 atau 5 hari, lalu diangkat, digosok pakai jeruk nipis. Nah, jeruk nipisnya dipotong, digosok kan teman-teman. Lalu dicuci dengan air sabun. Airnya harus mengalir teman-teman ya, sampai warna kerisnya ini putih. Itu disebut mutih. Nah, kalau sudah putih, nanti teman-teman siapkan warangannya. Warangan itu terbuat dari apa sih? Warangan terbuat dari perasan jeruk sama arsenik. Nah, nanti kerisnya direndam dengan teknik khusus. Di YouTube ada teman-teman. Saya sendiri kurang begitu pandai kalau membuat warangan. Jadi saya warangannya itu beli jadi ada dijual ya teman-teman ya. Jadi nanti ada cara-cara khusus bagaimana warangin keris gitu teman-teman, di YouTube lain ada. Kalau saya nggak begitu telaten, biasanya saya nyuruh orang, minta tolong orang untuk marangi gitu teman-teman ya. Nah, sekali-sekali juga kadang saya buat sendiri. Nah, kalau sudah tahu bagaimana cara melihat kodam pusaka, nah, kodam pusaka Singo Barong atau keris apa saja. Nah, cara melihatnya teman-teman itu kalau saya harus pakai sesajian. Nah, tapi ada teman-teman lain yang tidak menggunakan sesajian, yaitu monggo silahkan saja. Tergantung kepada keyakinan kita masing-masing teman-teman, nggak masalah. Kalau saya harus pakai sesajian, karena apa? Karena saya ini bukan hidup sendiri teman-teman. Saya di keluarga ini ada istri, ada anak-anak ya, ada saudara dan lain-lain. Saya nggak mau keberadaan saya memiliki pusaka yang berkodam nanti menghantam ke mereka. Saya tidak mau, saya nggak mau resiko intinya. Nah, saya siapkan sesajian itu pisang raja 2 sisir, itu sesajiannya yang pertama, atau bahasa Jawanya gedang. Maknanya gedang itu gede sing digadang-gadang, artinya besar yang kita harap-harapkan atas doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Lalu ada bunga atau kembang setaman, itu 9 macam bunga. Nah, itu maknanya di dalam tubuh manusia ini ada baban wosongo, makanya disimbolkan dengan bunga tadi. Ada lubang 9 di tubuh manusia. Kembang itu maknanya bunga, itu senantiasa kita berbunga-bunga hati kita saat memanjatkan doa kepada Tuhan. Jadi kita itu senantiasa senang saat berdoa. Lalu ada kopi manis, itu sebagai simbol bahwasanya di dalam menjalankan doa, menjalankan kehidupan ini kita sama Tuhan itu dikasih kesenangan. Ya, kita harus terima dengan senang hati. Kopi pahit sebagai simbol pahitnya cobaan, pahitnya di dalam kehidupan ini, tetap kita berserah diri pada Tuhan. Ya teman-teman, apapun pahit dan manis di dalam kehidupan, kita senantiasa harus terus beribadah, karena ibadah atau berdoa itu tidak ada batasannya, itu terus kita lakukan. Nah, seperti hanya kita menghirup udara ya, kita terus menghirup teman-teman, tidak ada batasan. Jadi terus-menerus kita continue dalam menjalankan doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Nah, kalau tadi sudah kita sampaikan sampai di kopi manis, kopi pahit, lalu ada air putih sebagai kejernihan hati kita. Kita selalu berprasangka baik kepada Tuhan, kepada manusia. Kita harus senantiasa berprasangka yang baik dengan simbolnya air putih tadi. Lalu ada telur ayam kampung sebagai simbol, itu pengganti jiwa kita. Kita serahkan jiwa dan raga kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada dupa. Dupanya apa saja? Bisa kemenyan, setanggi, atau hiolidi, apa saja. Nah, setelah lengkap sesajian tadi, kita nyalakan, kita kasih minyak wangi kerisnya, kita asapi. Nah, setelah kita asapi, ini teman-teman, kita persilakan dengan membaca apa? Iman Sari Sukmo Mulyo Tinampanan Podo Mulyo Wesi Aji Pulasani Kulaturi Dahar Sego Putih Gondo Arum. Nah, kita asapi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, setelah kita asapi, nah ini setelah kita asapi teman-teman, nah, lalu kita pegang seperti ini. Kita berdoa. Doanya ini apa? Permohonan doanya ini apa teman-teman? Ini tergantung pada kita masing-masing sahabat, nanti apapun boleh bahasanya ya teman-teman. Ini saya kasih contoh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kekuatan maha dahsyat di muka bumi ini, Engkaulah sang pencipta alam semesta dan seisinya. Hanya kepadamu ya Allah
aku minta petunjuk darimu, mohon izin darimu ya Allah untuk mengetahui isi pusaka, kodam pusaka yang ada di hadapanku ya Allah. Semua yang terjadi di muka bumi ini saya tahu dan sangat tahu ya Allah, semua atas kehendak-Mu. Amin. Lalu kita letakkan di hadapan kita. Setelah itu teman-teman, kita lakukan meditasi. Nah, ini saya sarungkan ya teman-teman, kerisnya jangan disarungkan, diletakkan di hadapan kita. Nah, setelah kita letakkan di hadapan kita, pusakanya teman-teman, lalu kita lakukan meditasi. Hening, kalau dalam bahasa saya itu wening ing cipta rasa lan karsa. Di dalam keheningan akan tercipta apa yang kita inginkan, itu artinya teman-teman. Jadi kalau kita tuh tenang, hati kita bersih, kita selalu berprasangka baik, maka semua keinginan kita akan terwujud dengan cepat. Nah, seperti itu ya, sahabat jelajah supranatural. Nah, setelah itu kita diam duduk meditasi. Nah, kita lakukan sampai berapa lama? Selamanya, sampai lama teman-teman, tahannya berapa lama. Nah, setelah itu semoga nanti kodamnya langsung jumpa teman-teman. Jadi harus siap secara fisik dan mental. Nah, kalau tidak jumpa nanti di dalam pikiran. Di dalam pikiran itu jumpa, namanya di kebatinan ya. Pikiran itu kebatinan teman-teman. Kalau tidak jumpa lagi bisa di dalam mimpi. Makanya setelah berdoa kita tunggu sampai 3 hari. Nah, setelah kita tunggu sampai 3 hari, teman-teman tidak jumpa, nanti diulang lagi sampai 7 kali. Namun kalau teman-teman tetap tidak jumpa, berarti teman-teman memang belum menguasai ilmu untuk melihat isi kodam tersebut. Ya, maktab sampean teman-teman belum sampai tahapan sampean, teman-teman, sampean ya. Kalau menjalankan tata keilmuan belum sampai. Nah, akhirnya tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan memang keris kawan-kawan atau sahabat jelajah supranatural kosong, tidak ada kodam, bisa jadi. Nah, terus kalau semua sudah mentok tidak bisa, teman-teman tanyakan kepada ahlinya. Nah, kalau kawan-kawan tanya kepada saya, ini nomor WhatsApp di belakang saya ini ada, itu mohon maaf dikenakan biaya. Kenapa dikenakan biaya? Ini banyak yang tanya, ini saya ulang-ulang aja. Karena ya saya menggunakan metode saya, dengan cara saya, dengan sajian-sajian dan lain-lain. Nggak mungkin sesajiannya saya yang beli. Kalau yang nanya 1 hari 100 orang, ya sudahlah, kita mau bilang apa gitu, nggak sanggup teman-teman. Itulah yang saya sampaikan. Ya, demikian sahabat jelajah supranatural, review tentang keris Kiai Singo Barong Kamarogan. Semoga ini bisa menambah wawasan kita semua, bisa menambah pengetahuan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan. Yang utama kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan, karena teman-teman pasti tahu kekurangan itu mutlak milik manusia, termasuk saya Ki Truno Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Saksikan terus jelajah supranatural, menguak misteri bumi Nusantara. A'udzu birabbil nas, malik minasy syaitonir rajim, syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.